keunggulan mukmin pejuang. Di antara manusia di seluruh dunia itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan berperilaku baik. Perilaku baik itu biasanya disebut beramal soleh. Ya, amal itu perbuatan, soleh itu baik atau yang layak bisa diterima baik oleh Allah maupun oleh sesama manusia. Jadi ada orang yang beriman kepada Allah plus berperilaku baik atau beramal soleh sesuai dengan pengarahan Allah. Dan ada yang tidak beriman atau tidak mengakui beriman. Ya. Tidak beriman itu memang tidak ada gejala-gejala dia percaya kepada Allah. Atau ada juga orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan Allah itu berarti tidak jujur antara kata-kata dengan perilakunya. Nah, kalau tidak jujur berarti di situ ada kemunafikan. Ada kelompok yang beriman dan melaksanakan kebaikan itu disebut orang-orang yang beriman. Atau bahasa Arabnya mukmin. Mukmin itu kata sifat, berarti keimanan itu sudah menjadi perilaku orang itu, jadi bawaan dari dirinya. Kelompok yang mukmin tadi itu disebut mukmin, sedangkan kelompok yang kedua disebut kafir kalau dia secara terang-terangan mengatakan dia tidak beriman, atau disebut fasik kalau dia tidak mau melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Tentu nasib mereka di akhirat akan berbeda. Kelompok yang pertama itu akan ditempatkan oleh Allah di surga yang nyaman. Dan kelompok yang kedua, kafir maupun fasik, itu ditempatkan di neraka yang sengsara di sana itu. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu yang beriman dan beramal soleh. Allah mempertanyakan yang kira-kira kita tahu jawabannya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah sama orang yang mukmin ini yang sifat karakter kepribadiannya itu beriman, ya, itu mukmin. Apakah orang yang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? La yastawun, enggak sama. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falakum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan mau berperilaku baik, mereka akan memperoleh tempat tinggal di surga. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai imbalan atas apa yang mereka lakukan. Jadi nasib kita di akhirat nanti itu bergantung pada apa yang kita yakini sekarang dan apa yang kita lakukan sekarang ketika kita tinggal di dunia ini. Nah, ketika di surga, orang-orang yang beriman itu dibedakan dalam penempatannya. Jadi tadi dua kelompok besar, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, orang yang tidak beriman atau fasik di neraka. Nah, sekarang kita bahas yang di surga. Di surga ini tempatnya berjenjang. Makin tinggi, makin enak, makin nyaman. Makin ke tengah, makin enak, makin nyaman. Jadi areanya itu luas sekali. Makin ke tengah, itu tempat posisinya makin tinggi dan makin nyaman. Nah, kita berharap kita berada di yang tengah itu, yang disebut Firdaus. Firdaus itu jamaknya Farodis. Kita suka membahasa Inggriskan menjadi paradise. Jadi paradise itu jamak dari Firdaus, yaitu Farodis. Allah menunjukkan perbedaan antara dua kelompok, orang mukmin yang pejuang dan orang mukmin yang bukan pejuang. Dua-duanya di surga, ya, dua-duanya di surga. Tapi posisinya beda. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama
Orang mukmin yang duduk-duduk di rumah tidak berjuang tanpa alasan. Jadi bandingkan kalau karena ketuaan sehingga lemah sekali, karena sakit, itu ada alasan untuk tidak berangkat berjuang. Saya ulang lagi, berjuang ini tidak harus berarti perang. Perang itu adalah tahap terakhir kalau kita mau melaksanakan agama Allah itu dihalang-halangi, menghalang-halanginya sampai mengancam membunuh kita. Nah, itu baru kita harus perang. Ya. Tapi kalau dalam situasi aman, pokoknya kita melaksanakan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu sudah jihad. Nah, orang yang mukmin tidak berangkat berjuang tapi tanpa alasan, tentu beda posisinya dibanding dengan mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, banding orang-orang yang berjihad di jalan Allah baik menggunakan hartanya maupun menggunakan dirinya. Menggunakan diri berarti menggunakan jiwa raga, ya. Jiwanya dia mengerahkan pikirannya, emosinya ke sana, dan juga badannya berjalan atau berangkat untuk itu. Nah, bedanya di mana? Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajah. Allah mengunggulkan derajat orang-orang yang berjihad baik menggunakan harta maupun jiwa raganya dibanding dengan orang yang duduk-duduk. Nah, itu masih dilanjutkan dengan ayat yang kita sebutkan di bawah di berikutnya, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berjihad dibanding dengan orang mukmin yang tidak berjihad, dibedakan dalam hal upahnya atau pahalanya, ya. Pahala itu sama dengan upah. Dibedakan orang yang berjihad itu mendapatkan pahala yang besar. Nah, pahala yang besar itu darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah, berupa tempat yang tinggi di surga plus ampunan dari dosa-dosanya. Ampunan ini penting karena ampunan itu bisa menyeret kita ke neraka. Kalau Allah sudah mengampuni, maka potensi ke neraka habis, hilang. Jadi potensinya ke surga. Ditambah lagi warahmah, dan kasih sayang Allah. Nah, kalau sudah kasih sayang Allah ini itu melimpah, tidak terhitung, tidak terhingga. Karena Allah itu Maha Kaya, Maha Pencipta, Maha bisa menciptakan apapun yang kita inginkan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Sebenarnya Allah menawarkan berbagai kesempatan pada kita semua untuk menjadi pejuang. Jadi kalau kita ingin berjuang itu nggak usah cari-cari, karena Allah selalu menyodorkan kepada kita itu kesempatan, ya. Kesempatan. Coba kamu berjuang, aku kasih problem. Ya, karena berjuang itu kan mengatasi masalah keagamaan. Allah selalu menyodorkan kepada kita kesempatan-kesempatan di bidang yang bermacam-macam. Macam-macam itu supaya kita bisa memilih yang sesuai dengan diri kita. Aku bisa masuk perjuangan lewat ini. Aku bisa masuk perjuangan lewat ini, dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah itu menawarkan berbagai kesempatan kepada kita semua untuk menjadi pejuang di bidang masing-masing. Kesempatan itu berupa gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan agama Allah. Jadi memang dari waktu ke waktu itu selalu ada gangguan terhadap agama Allah. Ya, macam-macam ya. Misalnya kita mau menyelenggarakan pemerintahan yang adil. Ada saja itu yang korupsi, yang curang, yang berkhianat, itu ada. Nah, itu bagi orang yang mempunyai bakat politik, ini kesempatan bagi saya untuk berjuang. Jadi kalau kita lihat ada gangguan, ini Indonesia itu harus dipimpin dengan cara yang jujur, dengan cara yang adil. Terus kalau ada situasi,
Kok banyak pejabat yang tidak jujur, suka bohong, suka mengingkari janji, suka berkhianat. Nah, itu supaya kita tuh merasa terpanggil. Aku harus berjuang. Nah, itu bagi orang yang mempunyai kemampuan bidang politik. Bidang lain juga begitu. Ini rakyat kita ini kok makin hari makin bodoh. Bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan mereka? Kita harus merasa terpanggil. Aku mempunyai kemampuan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Maka aku harus berjuang sesuai bidangnya. Kalau kemampuannya menjadi guru, jadi guru. Kalau punya kemampuan untuk mengatur pendidikan, atur pendidikan. Ya, karena orang menghancurkan pendidikan bangsa atau menghancurkan pengetahuan agama masyarakat itu seringkali melalui keputusan di tingkat tinggi yang nanti implementasinya itu bisa menghambat perkembangan Islam. Jadi kita ukur diri kita sendiri. Aku berbakat memimpin, aku bisa jadi menteri. Berjuang. Meskipun di situ ada hak prerogatif presiden, tapi usahakan jangan sampai menteri pendidikan diangkat oleh orang yang tidak ngerti pendidikan sama sekali. Menteri pendidikan hanya orang yang mengerti bisnis saja, nanti pendidikan dibisniskan. Itu jadi kalau ada kekurangan-kekurangan itu justru memanggil kita, aku harus jalan. Misalnya lagi ini anak-anak ini TPQ itu pada tutup. Karena apa? Sekolahan itu sekarang kan one day school. Sekolah itu sehari sampai pulangnya sore. Biasanya TPQ itu habis asar. Sekarang habis asar anak-anak baru pulang, capek. Lalu mereka tidak sanggup pergi ke ngaji. Wah, ini panggilan. Aku harus bisa membantu bidang kita masing-masing. Bikin TPQ yang waktunya itu bisa menyesuaikan untuk waktunya anak-anak. Panggil guru yang bisa melayani anak-anak itu sesuai dengan kesenangan mereka. Ya. Karena ada juga di antara kita ini yang membuat TPQ atau pengajian-pengajian untuk anak-anak sambil bermain. Ya. Bermainnya itu untuk mengembangkan kreativitas. Ada yang bermain hanya untuk mengembangkan hubungan antar manusia itu supaya anak-anak itu terampil di dalam interaksi antar manusia. Ya, itu misalnya seperti itu. Kalau kita melihat ini Al-Quran kok kurang diminati oleh orang. Masjid, buktinya apa? Masjid-masjid itu banyak yang imamnya nggak bisa baca Quran dengan baik. Ini butuh orang-orang yang hafal Quran. Kita merasa terpanggil, kita bikin pesantren. Pesantren, kita bisanya apa? Kalau kita bisa jadi kiai, jadi kiai. Kalau kita tidak bisa jadi kiai, aku bisanya ikut menyumbang, sumbang, ya, sumbang. Nyumbang apa? Bisa bangunkan bangunannya dibikin madrasah atau pesantren. Kalau nggak bisa, iuran saja, iuran 5 ribuan, 10 ribuan. Tapi ada rasa keterpanggilan untuk berjuang meninggikan agama Allah. Nah, jadi kesempatan itu sebenarnya disodorkan oleh Allah di hadapan kita setiap hari. Karena disodorkan kesempatan itu, kalau kita tidak merasa terpanggil, ya akhirnya kita duduk-duduk saja, tidak berjuang. Jadi, saya ulang, misalnya Allah menyodorkan maraknya korupsi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu kan mengganggu Islam. Nah, terus kemudian itu maksudnya Allah memanggil kita. Siapa yang terpanggil untuk memberantas korupsi ini? Meskipun perjuangan untuk menghilangkan korupsi itu resikonya tinggi. Ya, koruptor itu kan maling. Maling itu kan sama dengan copet. Coba copet kelas kecil saja. Kalau ada orang yang menghalang-halangi, itu bisa dihajar itu orang yang menghalang-halangi pencopet itu. Ya, dulu itu sering
kejadian yang semacam itu, orang yang mau mencopet, terus ada orang yang matanya melihat terus. Nah, melihat saja itu dianggap sudah mengganggu. Wah, itu nanti kalau pas lagi sendirian dikejar lalu dipukulin itu. Ya. Itu copet kelas kecil. Bagaimana kalau koruptor? Koruptor itu tega membunuh. Nah, makanya ya kalau kita ingin memberantas korupsi, hati-hati. Hati-hati. Kita berjuang tapi jangan sampai kita mati. Kalau akhirnya mati juga itu resiko, tetapi diusahakan berjuang tidak menyebabkan kita mati. Seperti orang berangkat perang. Berangkat perang itu tidak untuk mati, tapi untuk menang. Ya. Jadi berangkat perang itu bilang, aku mau perang. Kenapa? Kepengen mati syahid. Oh, keliru. Berangkat perang untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Mati itu resiko, salah satu resiko. Tapi dalam perjuangan kita didorong untuk tidak mati. Karena kalau mati, perjuangan kita berhenti. Maka kita harus tetap survive, bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu, tapi sambil membentengi diri bagaimana supaya kita tidak mati. Gitu, ya. Misalnya lagi, minimnya pendidikan agama di lembaga-lembaga formal. Di lembaga formal kita SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pendidikan agamanya kan terlalu minim itu. Ya kalau kita mau memaksakan masukkan di situ nanti juga ada kesulitan karena sekolah-sekolah itu mempunyai tujuan tertentu yang tujuan itu mereka gambarkan di dalam kurikulum. Nah kalau agama Islam dimasukkan terlalu banyak nanti arahnya bisa berbeda. Makanya ada jurusan-jurusan yang memang khusus agama, ya, ada jurusan syariah, ada jurusan dakwah. Nah itu di situ yang kurikulumnya banyak. Tapi secara umum pendidikan agama itu minim sekali. Nah itu bagaimana kita bisa berjuang? Nah, kita berjuangnya di sektor non formal. Kita bikin pengajian-pengajian di masjid-masjid. Kita bikin pengajian-pengajian ini. Wah ini aku kepengen ngaji tetapi perjalanan jauh, biayanya banyak, waktunya banyak, padahal tugasku banyak. Bikin Zoom, ya, bikin YouTube streaming. Sehingga orang-orang yang tidak sempat meninggalkan rumah itu bisa ikut pengajian. Itu termasuk perjuangan. Perjuangan itu bukan hanya yang menyampaikan pengajiannya, bukan hanya ustadz-ustadznya. Ikut serta itu juga berjuang. Ya, karena itu menjadi makin marah. Nah, yang peserta ini kalau kemudian bisa mendapatkan pencerahan di dalam keimanan, kan keimanan itu dipakai sendiri. Kemudian nanti diterapkan di dalam keluarganya. Nah, kalau keluarga itu kehidupannya itu Islami, maka nanti akan muncul di antara anggota keluarga itu yang akan ingin berjuang secara optimal. Ya. Minimnya pendidikan agama itu harus menjadi dorongan kita untuk berjuang di situ. Nah, oleh karena itu Allah itu menyebutnya begini. Kalau kita membaca kalimatnya kayak sederhana gitu, tapi sebenarnya kan ini challenge ya, tantangan yang disodorkan oleh Allah kepada kita. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ini yang dibaca oleh santri kita tadi. Sungguh kami akan menguji kalian. Pakai sungguh, sungguhnya 2 kali. Ya, dalam bahasa Arab ada la di situ, la itu sungguh. Terus non yang tasdid, yang non kedua ada tasdid itu sungguh. Jadi sungguh betul-betul kami akan menguji kalian. Dikasih ujian. Apa itu ujiannya? Itu tadi, situasi-situasi kekurangan-kekurangan dalam agama, hambatan-hambatan dalam agama, itu adalah sarana ujian dari Allah. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang terpanggil untuk berjihad. Mujahidin, siapa yang mau menjadi mujahidin di antara kalian. Wassabirin, dan sabar. Jihad itu butuh kesabaran. Karena jihad itu mengerahkan tenaga, mengerahkan jiwa, mengerahkan harta. Kalau berjuang seperti itu, kesempatan untuk mencari duit menjadi makin kecil. Itu kan ujian juga.
wah aku mau berjuang itu, tapi kebutuhanku dalam keluarga masih belum cukup. Nah itu kan termasuk hal-hal yang menuntut kesabaran kita. Nah terus kalau seperti itu lalu tidak berjuang, tetap berjuang. Misalnya hanya bisa menyisihkan waktu setengah jam atau berapa menit, lakukan. Berapa menit itu misalnya sambil sholat zuhur, sambil sholat maghrib ke masjid, melihat, kok sound systemnya kok jelek. Aku ngerti ini kekurangannya apa. Betulin sedikit, berapa menit. Gitu. Nah, itu sudah termasuk berjuang. Speaker yang saya maksud ini, speaker yang untuk membaca Fatihah, membaca surat di dalam sholat, supaya makmum bisa mendengar dengan baik. Bukan speaker yang di luar, karena speaker yang di luar itu kalau terlalu keras itu bisa mengganggu orang. Ya. Nanti kalau melihat seperti itu, terpanggil. Wah ini kok kotor, bagaimana bisa bersih? Kalau punya tenaga, sapu, ya, nyapu sejenak. Itu kan hanya berapa menit. Kalau punya duit, datangkan tukang. Ini supaya lantainya menjadi bersih kembali. Itu bisa juga, atau karpetnya supaya bisa bersih kembali. Panggil tukang, ini di laundry. Itu tidak banyak, tapi itu butuh kesabaran, ketekunan. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami menguji perilaku kalian, hal ikhwal kalian. Jadi kita kalau melihat fenomena di dalam masyarakat, jangan terus pasif menjadi penonton. Penonton itu masih mendingan kalau penonton itu masih peduli. Tapi banyak orang yang nggak peduli. Itu karpetnya di musola tadi kayaknya sudah rusak ya. Wah nggak tahu. Aku tadi masuk asal sholat aja begitu. Nggak peduli. Ya. Tapi kalau penonton masih lumayan melihat tapi tidak berbuat. Ya. Melihat ada kekurangan tapi tidak berbuat, itu penonton. Nah kalau bisa kita jangan menjadi penonton, tapi kita menjadi pelaksana, menjadi pejuang. Bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan perjuangan secara langsung, misalnya karena kelemahan fisik atau kelemahan yang lain, ya misalnya ya karena sakit atau karena ketuaan, itu mereka bisa menjadi pejuang dengan cara membantu terlaksananya perjuangan orang lain. Jadi kalau diri kita tidak bisa berjuang sendiri, kita bantu orang lain. Misalnya apa? Kalau zaman Rasulullah menganjurkan, ayo kita perang melawan penjajah. Waktu itu kalau di Madinah diserbu oleh Makkah, itu kan seperti penjajah atau agresor. Ayo kita perang. Nah, terus yang muda-muda berangkat. Nah, yang muda-muda yang mempunyai pedang berangkat dengan pedangnya. Tapi kan ada orang yang kepingin ikut perang tetapi tidak punya pedang. Itu harus ada orang yang secara sukarela nyumbang pedang, nyumbang tombak, nyumbang kuda dan sebagainya. Nah, menyumbang agar perjuangan itu berhasil dengan baik, itu nilainya sama dengan orang yang berjuang. Jadi kalau misalnya kita melihat ada pesantren, kita nggak bisa menyelenggarakan pesantren sendiri. Ya udahlah, pesantren itu butuh apa? Butuh anak-anak itu pada miskin, bantu. Butuh misalnya anak-anak itu butuh mushaf, bantu kasih mushaf. Oh itu anak-anak terlalu berjubel itu tempatnya, itu harus diperluas, bantu supaya tempatnya itu menjadi makin luas, bisa membangun kembali. Jadi menolong para pejuang itu nilainya sama dengan pejuang itu sendiri. Ya. Nah menolong ini kan bisa dengan saran, bisa dengan uang, ya, atau bisa dengan materi. Ya, saya sering mendengar cerita masjid yang pengurusnya itu ingin membangun, memperbesar atau ya memperluas begitu. Itu orang-orang yang mengetahui, aku ingin bantu, tapi tidak dalam bentuk uang. Bentuk apa? Ya karena aku menjual material,
aku nyumbang material. Atau aku nyumbang material, meskipun aku tidak punya toko material, aku pesan sama material. Nah, jadi pesannya langsung ke material, dikasih. Itu bagus ya, karena kadang-kadang panitia itu meskipun yang dibangun itu masjid, tapi ada saja orang-orang yang ikut serta di dalam kepanitiaan itu yang curang untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu selalu ada ya. Jadi kalau kita misalnya ingin membantu, tapi waduh, lah ini kok panitianya aku ragu-ragu ini. Oke, aku bantu, tapi dalam bentuk barang. Ya. Ini misalnya masjid ingin memperbarui karpetnya. Ada yang mengumumkan, ada yang tidak. Ya. Kalau diumumkan, alhamdulillah. Itu terus, oke, saya urun sekian meter. Kriterianya apa? Langsung dia pesan di toko, terus didatangkan, digelar di situ. Ya. Nah ini Rasulullah SAW menyebutnya begini, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Ya, ini perjuangan yang dalam bentuk perang. Ya. Siapa yang mempersiapkan segala sesuatu untuk orang yang perang di jalan Allah, maka dia sendiri itu nilainya sama dengan ikut perang. Ya. Karena kalau orang perang maju di lapangan peperangan tanpa pedang, itu sama dengan menyuruh musuhnya, bunuhlah aku. Ya, makanya kalau saat itu tidak ada orang yang mau bersedekah, sama dengan menghancurkan Islam. Karena sama dengan membiarkan orang Islam kalah. Nah sekarang ini kan ada bangsa yang sedang dijajah luar biasa, bukan hanya dibom, ditembaki, tetapi dibikin lapar. Orang menyumbang makanan tidak boleh. Nah itu kalau tidak ada orang yang menyumbang dalam bentuk makanan dengan cara dimasukkan, diselundupkan, maka orang-orang itu mati. Nah jadi kalau orang-orang tidak mau bersedekah, sama dengan membiarkan orang-orang itu mati. Karena dikepung, dan yang ngepung, tentara yang ngepung itu melarang adanya makanan yang masuk. Itu sama dengan ikut perang itu sendiri. Dengan demikian sebenarnya banyak sekali kesempatan yang ditawarkan oleh Allah bagi kita untuk menjadi mukmin pejuang. Dan Allah mengamati untuk mengetahui siapa di antara kita ini yang benar-benar ingin menjadi mukmin pejuang, agar Allah nanti bisa membalas mereka dengan berbagai fasilitas di surga. Allah mempertanyakan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu bisa masuk surga, padahal Allah belum melihat siapa di antara kalian yang mau berjihad dan mau bersabar. Jadi ini kita itu keadaan kita sekarang ini itu diawasi oleh Allah. God is watching us. Allah is watching us. Allah itu mengamati kita, melihat kita. Nih aku kasih problem nih, kamu mau bantu nggak? Ini nih di antara saudaramu tuh ada yang kelaparan, kamu bantu nggak? Ini saudaramu tuh ada yang sakit, dia butuh biaya tapi tidak bisa membiayai pengobatannya. Kamu mau nggak? Terpanggil nggak untuk itu? Jadi kesempatan itu banyak sekali. Tinggal kita ini responsif nggak? Kalau kita tidak responsif, apa itu bahasanya tidak responsif? Kalau orang Jawa bilangnya dablek. Kalau orang dablek, mau dikasih disodori problem, ya dia nggak bergerak. Apalagi hanya disodori saja. Disuruh pun, dikasih pengarahan pun, tetap tidak bergerak. Itu namanya dablek. Nah, kita ini jangan sampai menjadi orang yang dablek. Ya. Jadi kepada orang-orang yang mau berjuang, Allah berjanji akan memberinya bimbingan untuk melaksanakannya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memang mau berjuang di jalan kami, di jalan Allah, maka kami akan memberinya petunjuk jalannya. Jalan itu kan termasuk cara. Bagaimana caranya? Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu menyertai orang-orang yang baik.
Saya kasih contoh yang problem yang saya hadapi. Kita selama ini pesantren-pesantren kita yang di Jakarta dan sekitarnya itu kita nggak punya properti, kita nggak punya rumah untuk tempat tinggal. Dulu pertama saya sewa rumah di Jelita Rawamangun, di Jalan Jelita 4 itu. Terus sekarang ini kita sudah punya pesantren, ada di Lodan Rawamangun, ada di Gang Blanak Rawamangun, ada yang di Serdang Baru Kebayoran, ada yang di Karya Bakti Depok, ada yang di Sawangan Depok juga. Itu propertinya milik orang, kita hanya dipinjemin. Ya alhamdulillah ada orang yang meminjemi. Cuma kadang terpikir, waduh ini kok salah satu di antaranya kok ada tulisan dijual. Ini kalau laku kita tinggal di mana? Itu. Ya, pikir begitu. Allah kan bilang, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberi petunjuk jalan yang menuju kami. Tiba-tiba ada teman yang nawari, Mas, aku punya rumah Mas. Kalau mau ngambil ini, bayar separuh. Yang separuh saya wakafkan. Waduh, separuh, lumayan ini. Terus malah belakangan, kurang dari separuh nggak apa-apa. Nah, terus kurang dari separuh itu 600 juta. Nah, jadi kalau kita bayar 600 juta, rumah yang kira-kira harganya 1,5 miliar, itu silakan ambil, nanti diwakafkan. Bagaimana nih caranya? Jadi ini paling tidak, ini properti yang kalau kejadian, ini properti yang pertama yang kita miliki. Tapi mencari 600 juta itu gimana? Saya ini tidak biasa membuat proposal, ya, tidak biasa minta sumbangan. Gimana caranya? Ya, tapi kadang-kadang saya coba ngajak diskusi teman. Satu orang saya ajak diskusi. Wah ini ada tawaran begini nih. Wah, dia sudah langsung bilang, aku akan ikut 100 juta. Alhamdulillah, begitu ada satu orang yang bilang 100 juta, saya langsung jalan, ayo kita bikin kepengurusan, rundingan sana sini, tunjuk kamu nanti jadi ketua, ini jadi sekretaris dan sebagainya, kita mau ke notaris. Terus bagaimana mencari kelebihannya? Wah ini 100 juta itu sudah membuat kita optimis, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, ya itu kan Allah memberikan jalan, memberikan petunjuk, ini loh caranya. Nah, saya mohon doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kita bisa membeli tempat itu, nanti kita jadikan pesantren yang dikawinkan dengan masjid di situ, karena jaraknya kira-kira hanya 10 meter dari masjid. Nah, itu saya sudah lobby dengan pengurus masjid, bisa nggak? Kalau kita bikin pesantren, kalau itu kita jadikan pesantren, masjid itu dikawinkan, pengajiannya tidak di rumah tahfidz, tapi pengajiannya, setorannya itu di masjid. Supaya pengajian itu milik publik. Kalau itu menjadi milik publik, nanti anak-anak yang atau orang-orang dewasa yang kepengen ngaji, datang ke situ. Nanti kan ada yang anak-anak yang kepengen menghafal Quran. Ini ada salah satu contoh di Rawamangun ini, tetangga saya itu pengen anaknya menghafal Quran. Anaknya waktu itu baru berumur 8 tahun. Didorong untuk menghafal Quran karena tidak berangkat ke sekolah gara-gara COVID. Terus ditekuni. Sekarang dia umur 10 tahun sudah hafal 30 juz. 30 juz. Nah, ini kan karena kita itu membuat fasilitas pesantren, lalu orang tua yang ngajinya kemana nih, setorannya kemana nih, ke pesantren kita. Sampai anak ini ya namanya anak-anak itu fanatik. Kalau tidak diajar ustadz dari pesantren kita nggak mau dia. Ya kemana-mana, enggak, pokoknya saya sama Ustadz Kun gitu. Ustadznya itu namanya Kun. Nah itu. Nah nanti Ustadz Kun ini yang kita tempatkan di rumah yang kita harapkan bisa kita miliki itu. Nah mudah-mudahan nanti bisa terbina masyarakat yang mencintai Al-Quran. Nah jadi
kalau kita itu memang sudah ada keinginan berjihad, Allah itu ngasih saja sodoran-sodoran, disodorkan, nih mau nggak kamu nangani, ini kamu mau nggak menangani. Terus kalau kita terpanggil, mau Tuhan, mau Allah. Terus caranya gimana? Nanti aku tunjukin. Nah, ya saya mohon doa itu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu, ya. Dan ketika kita telah memutuskan untuk menjadi pejuang, kita mesti bersungguh-sungguh, serius, tanpa ragu-ragu dan tanpa kegalauan, ya. Tanpa ragu-ragu, tanpa kegalauan. Kalau ditanya, di mana kamu bisa mendapat uang 600.000? Udahlah, kita jalan aja, berangkat, nanti kan bisa. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajahidu fillah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan betul-betul jihad. Allah menyebutnya haqqa jihadih, jihad yang hak, jihad yang benar. Jadi tidak ada jihad yang karena mencari duit, jihad karena mencari keterkenalan, nggak ada. Kalau mencari keterkenalan, itu bukan jihad. Jihad itu harus fillah, atas nama Allah. Nah, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ini, ayo bersama-sama dengan saya untuk berjihad. Ya. Nah, kalau sudah memutuskan begitu, nggak usah ragu-ragu. Nanti Allah memberi jalan. Ya. Nah, ciri khas orang yang bersungguh-sungguh dalam perjuangan itu bisa dilihat dari tujuannya. Tujuannya apa? Alah, dia tujuannya hanya kepengen terkenal. Itu akan kelihatan tuh. Alah, dia tujuannya hanya kepengen memperkaya diri. Itu akan kelihatan. Jadi ciri khas orang yang bersungguh-sungguh dalam perjuangan itu dilihat tujuan dia apa. Kalau tujuannya dia semata-mata hanya untuk meningkatkan atau memuliakan agama Allah dengan harapan akan memperoleh ridho Allah saja, bukan untuk kepentingan pribadi, maka dia adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam berjihad. Ini ada cerita oleh Abu Musa. Anna A'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi itu orang Badui, orang yang hidupnya nomaden. Zaman itu banyak, ya. Ada orang Badui datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Innar rajula yuqatilu lidzikri wa yuqatilu liyuhmada wa yuqatilu liyaghnama wa yuqatilu liyuriya makanah." Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang pergi perang, tapi supaya dia disebut sebagai pemberani, kalau supaya dia disebut sebagai mujahid, atau dia berperang supaya dia bisa dipuji, wah hebat itu pahlawan kita, atau dia perang untuk mendapatkan rampasan perang, jadi karena kepengen harta, atau dia berperang supaya diakui posisinya sebagai pahlawan revolusi misalnya. Wah, itu kita mudah-mudahan orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini semuanya tulus sehingga Allah membalas pahala mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Dan kalau ada orang yang berjuang hanya ingin mengukuhkan posisinya, posisi politik atau dalam masyarakat, itu bagaimana? Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala hatta yakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah azza wa jalla. Orang yang perang hanya untuk meninggikan kalimat Allah, hanya untuk mengagungkan agama Allah, supaya agama Allah ini mulia, dimuliakan, maka orang itu berjuang di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita bikin pesantren, jangan karena aku mau bikin pesantren. Kenapa? Supaya bisa disebut, dipanggil kiai. Nggak ada itu. Itu kalau seperti itu bukan berjuang. Itu dia hanya untuk mencari ketenaran. Ya. Itu ada orang yang bukan dalam bentuk membangun begitu sih, hanya sekedar memakai serban, tapi supaya menjadi ciri khas. Wah, itu sudah, itu bukan pejuang, apalagi pekerjaannya hanya seperti itu. Yang sampai perang pun, kalau dia perang tidak karena Allah, itu bukan
berjuang fisabilillah. Yang saya maksud mulai dari awal Allah membedakan antara pejuang dan bukan pejuang itu yang niatnya hanya untuk mencari Allah. Gitu. Nah, orang yang berjuang tapi tujuannya untuk memperoleh harta tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Nah, Abu Hurairah cerita, anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya. Rasulullah, ada seorang yang ikut perang di jalan Allah, tetapi dia kepinginnya itu mendapatkan harta. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, la ajralah, tidak ada pahala bagi dia. Ya. Jangan sampai kita ini sudah berjuang, mengerahkan jiwa raga kita, mengerahkan harta kita, tapi tidak ada pahala. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan dalam perjuangan, harus niatnya yang benar. Nah, orang yang mampu dan bisa melihat adanya kesempatan, tapi tidak mau berjuang karena kecintaan yang berlebihan kepada kehidupan dunia, diancam oleh Allah akan memperoleh siksaan. Kecintaan keduniaan yang berlebihan seringkali menjadi penghalang untuk menjadi pejuang. Nah, itu kan, wah ini kalau aku nyumbang 10 juta, apalagi 100 juta, tabunganku habis dong. Itu seringkali menjadi penghalang semacam itu. Tapi kalau memang dia mempunyai jiwa juang, dia akan, ya 100 juta aku keluarin sekarang, tapi kan nanti Allah mengganti. Dan kalau Allah mengganti akan lebih banyak. Jadi bukan lalu yang dihitung itu negatifnya. Kalau aku nyumbang 100 juta, berarti tabunganku tinggal 900, tidak lagi 1 miliar. Itu dia tidak mempercayai janji Allah. Allah kan janji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sedekahkan nanti Allah akan ganti. Dan kalau Allah mengganti pasti banyak. Nah, orang yang lebih mencintai harta itu diancam oleh Allah seperti berikut. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan Muhammad, kalau ada seseorang yang menganggap bapaknya, ibunya, saudaranya, suaminya, istrinya, kerabatnya, hartanya, dan dagangannya, juga tempat tinggalnya itu lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih mereka cintai daripada jihad atau berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai Allah akan menjatuhkan ancaman baginya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu orang yang suka melanggar ketentuan Allah. Nah, orang yang berpotensi tidak mau berjuang, meskipun melihat adanya kesempatan, adalah antara lain mereka yang berjiwa penakut atau merasa lemah. Penakut itu orang yang takut gagal. Orang yang takut gagal itu berarti penakut atau al-jubn dalam bahasa Arab, atau merasa lemah, dan mereka itu kikir. Nah, orang-orang ini biasanya tidak menginginkan hartanya berkurang. Nah, Abu Hurairah lagi cerita, aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Seburuk-buruk perkara yang ada pada seseorang adalah kekikiran serta ketamaan. Kikir itu kepengennya menjaga jangan sampai hartanya berkurang. Ketamaan itu ingin hartanya tambah lagi. Nah, itu dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang buruk. Dan juga sifat penakut, takut gagal. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk berjuang, maju terus. Ada problem, jangan mundur. Cari cara bagaimana cara mengatasi masalah itu. Jadi kalau kemudian kita ada problem, mundur, itu namanya penakut, takut gagal.
Jangan takut gagal. Kalau ada hambatan, nanti akan ada cara lain untuk mengatasinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini mendorong kita untuk menjadi Muslim yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu kita bisa mandiri di dalam hal menolong agama kita sendiri dan bahkan bisa menolong orang lain untuk melaksanakan agama mereka. Ya, ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa mukmin pejuang memperoleh keunggulan dalam ampunan dan pahala dibanding dengan mukmin yang tidak berjuang. Hambatan bagi masyarakat dalam melaksanakan agama Allah sebenarnya merupakan kesempatan bagi mukmin untuk menjadi pejuang. Pejuang harus bersungguh-sungguh dalam usaha menegakkan agama Islam untuk mencari ridho Allah saja. Cinta berlebihan terhadap hal-hal keduniaan seringkali menghambat seseorang untuk menjadi pejuang. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang mukmin yang berjuang, yang menegakkan agama Allah. Amin.